Satu hari saya ada di Rote, di Pulau Rote. Lalu saya diberi kabar ada satu orang sakit parah, kayaknya tidak bertahan hidup lebih lama lagi. Lalu mereka minta saya untuk mendoakan dia. Karena sudah bilang ini sudah bertahan hidup tidak lama lagi. Akhirnya walaupun jaraknya sangat jauh, dengan motor kami pergi ke sana. Pergi ke sana mencari dia, akhirnya saya bertemu dengan dia. Sudah sakit berat. Dan saya pikir untuk orang seperti ini, daripada berdoa kesembuhan, lebih baik saya beritakan Injil. Karena apa? Karena kalau saya berdoa, habis doa dia mati tanpa mendengar Injil. Lebih baik saya beritakan Injil kepada dia, habis dia terima Injil, baru berdoa untuk kesembuhannya. Kalau mati, ya sudah terima Injil. Kalau sembuh ya puji Tuhan, mati puji Tuhan. Akhirnya saya beritakan Injil. Setelah saya beritakan Injil, saya mulai dari semua kita ini orang berdosa. Semua kita ini orang berdosa, dan dosa kita ini membuat Allah murka kepada kita, dan kita akan dihukum oleh Allah karena Allah adil. Setelah saya beritakan Injil begitu, saya tanya bahwa saya ini orang berdosa, Bapak juga orang berdosa. Bapak pernah berdosa? Dia bilang tidak. Saya kaget karena ada orang merasa tidak berdosa. Saya bilang, mungkin Bapak pernah maki orang? Dia bilang tidak. Mungkin Bapak pernah berbuat jahat sama orang? Tidak, selama hidup saya buat baik saja sama orang. Mungkin Bapak pernah bunuh orang atau mencuri? Tidak. Atau Alkitab suruh pergi kebaktian, mungkin Bapak pernah absen kebaktian? Dia bilang tidak. Saya rasa ini orang merasa diri orang baik. Dia merasa tidak merasa dia berbuat dosa atau buat salah. Atau saya bilang, mungkinkah Bapak pernah berbuat jahat atau mungkin pernah maki mama? Dia bilang tidak. Saya jadi bingung. Saya ungkapkan semua dosa, dia bilang tidak. Lalu dalam hati saya berdoa, Tuhan, ini orang merasa diri tidak berdosa. Tuhan tolong ingatkan dia satu saja dosa yang dia rasa dia pernah lakukan. Saya bilang, mungkin Bapak pernah mencuri? Dia bilang tidak. Tapi kalau kawan yang mencuri, kawan pernah mencuri kambing dan potong, saya hanya ikut makan. Nah, saya bilang itu juga. Bapak tahu itu pencuri? Tahu. Nah, itu juga dosa. Dosa itu sudah cukup membuat Bapak masuk neraka. Mulai dari situ saya bertolak, saya beritakan Injil pada dia. Dan saudara, setelah beritakan Injil pada dia, sampai Kristus yang menebus di kayu salib dan memberikan jaminan keselamatan. Siapa yang percaya kepada Kristus mau terima Yesus akan selamat. Dan saudara-saudara, akhirnya dia sampai pada titik menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu dia tanya, jadi kalau saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kalau saya mati saya pasti ke surga? Saya bilang iya. Lalu dia balik pada saya, Bapak pendeta juga nanti akan di surga? Iya. Jadi Bapak pendeta di surga, saya juga? Iya. Lalu dia sorong tangan, kalau begitu pegang tangan, sampai jumpa di surga. Saya pergi, beberapa hari kemudian saya dengar dia mati. Pada waktu dia mati, dengan lirih saya berkata, sampai jumpa di surga. Ini foto saya dan dia waktu berjumpa di dunia. Bapak Lazarus Rondo, sampai jumpa di surga. Hari itu saya pulang dengan sukacita luar biasa, karena telah membawa seorang untuk berjumpa dengan Kristus. Seperti Andreas bawa Petrus, seperti Filipus bawa Nathanael pada Kristus.